Kasus Subang hari ini, dua saksi punya kesamaan, dicurigai, dipertanyakan alasan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang Jawa Barat masih menjadi topik pergunjingan publik. Kendati Polda Jabar sudah merilis sketsa wajah pelaku atau otak perampas nyawa Tuti dan Amel, belum juga terungkap. Siapa sebenarnya pelaku atau dalang di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dan begitu hebatnya pelaku bisa menghilangkan atau menyembunyikan jejak yang mengarah ke seseorang untuk diseret menjadi tersangka. Kali ini soal dua saksi yaitu Mimin dan Yoris. Kenapa membahas dua saksi ini? Karena mereka berdua ini sama-sama memiliki persama sudut pandang. Mengenai kasus Subang, persamaan di antara mereka berdua sebagai saksi di kasus Subang adalah, mereka dinilai netizen, warganet memiliki beberapa hal yang bisa menjurus ke motif yang sifatnya lebih ke subjektif. Misalkan mereka dinilai adalah orang yang paling beruntung oleh orang yang paling diuntungkan dari kepergian kedua korban. Penilaian ini, yang tersebar dan terungkap di media massa. Sehingga keduanya dianggap terlibat karena hanya dari hal tersebut. Kalau secara subjektif orang menilainya ini adalah motifnya, yaitu paling diuntungkan. Maksudnya, Yoris diuntungkannya menurut netizen berpikir adalah tentang masalah ekonomi. Karena suka tidak suka keluarga intinya adalah Yosep, Yoris dan kedua korban. Otomatis menyisakan kedua orang itu dan berhubungan dengan ekonomi. Sementara Mimin, secara hukum tidak mendapatkan apapun. Dalam pendirian yayasan pun tidak ada nama Mimin juga tidak terdaftar secara resmi pernikahannya. Disebutkan, ini yang sifatnya lebih ke hubungan suami istri lah yang mengarah memberatkan ke Mimin karena ada perdebatan ABCD. Tapi sekali lagi persamaannya adalah belum ada hal yang memberatkan dari yang ilmiah untuk merujuk ke alat bukti. Yang pertama pembahasan adalah mengenai puisi. Puisi ini diupload oleh Yoris di akun sosial medianya di tanggal 30 Agustus tahun 2021, sementara kasus pembunuhan itu sendiri terjadi di tanggal 18 Agustus tahun yang sama.